Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Bandung Barat pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual mempraktikkan percakapan coaching dengan menggunakan alur supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini kami bertiga menggunakan 3 siklus. Yang pertama yaitu pada siklus pertama ada yang berperan sebagai supervisor, yang kedua kemudian sebagai coaching, dan yang ketiga sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Apa nih perasaannya Pak Dede hari ini? Saya sangat senang sekali ini. Ya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Dede berperan sebagai coach ya? Ya, betul. Kemudian boleh dijelaskan seperti apa nanti? Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach, kemudian nanti Pak Gunawan sebagai coachee akan mempraktikkan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tentunya Pak Dede sudah mengetahui ya kompetensi coaching itu ada listen, ada mendengarkan aktif, Ya, kemudian mendengarkan dengan rasa, ya. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari Pak Dede nih, Pak Dede kira-kira mau mengembangkan kompetensi yang mana nih? Untuk saya sendiri, untuk mempraktikkan percakapan alur Tirta akan menggunakan kompetensi yaitu presence, Ya. kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Pak Dede, bagian mana yang nanti untuk diinginkan nih, kompetensi mana yang secara spesifik untuk diobservasi? Yang akan dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan rasa dan kehadiran penuh. Pak Dede. Nah, apa indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan ini? Dengan kehadiran penuh itu saya mengharapkan coachee tersebut dapat menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Baik, kalau begitu mungkin dipersilakan untuk langsung praktek coachingnya ya Pak Dede ya. Nanti saya akan Baik. observasi di sebelah sini Pak Dede. Baik. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Gimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik. Ada waktunya Pak Dede mau ngobrol? Boleh. Kebetulan hari ini ada jam kosong. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, saya ini ada permasalahan Pak di dalam pembelajaran. Oh gitu ya. Permasalahan seperti apa ya, Pak? Ini Pak di rekan-rekan guru Pak. Jadi saya lihat itu rekan-rekan guru itu Pak dalam pembelajarannya terlalu monoton Pak. Jadi modelnya ceramah gitu Pak dari tahun ke tahun. Iya. Emang Bapak menginginkan seperti apa itu? Ya pengennya sih lebih kreatif dan inovatif Pak, supaya di muridnya lebih menyenangkan. Baik. Harapan Bapak dari percakapan yang dilakukan ini apa? Ya harapannya sih ada perubahan Pak di rekan-rekan guru di dalam pembelajarannya, di penyampaian atau model pembelajarannya Pak. Kalau diberikan level penilaian itu kondisi saat ini di sekolah Bapak itu guru-guru berada di level berapa itu Pak? Nah kalau saya lihat sih Pak level sekarang ini ada di 5 Pak. Di bawah berarti ya. Kalau harapan Bapak itu Ya, ada di level harapannya berapa? itu ada di level 7 atau 8 Pak, minimal 7 lah kalau nggak pun 8. Iya. Nah, untuk mencapai ke level 8 itu apa yang akan Bapak lakukan? Nah, yang paling mudah atau yang paling cepat bisa saya lakukan mungkin dengan mentoring Pak ya. Saya akan Iya. mementor atau ngobrol langsung dengan rekan guru, terutama yang CMDMP Pak, akan lebih ya itu mentor Pak. Bagus ya.
untuk kegiatan mentor itu yang akan dilibatkan itu siapa aja? Kalau di mentor itu yang langsung ya saya langsung dengan guru, rekan guru Pak. Iya. Jadi saya akan langsung ke guru, tapi selain dengan gurunya saya juga perlu bantuan mungkin untuk nge-mentor itu akan saya hubungi guru-guru, rekan-rekan guru yang sudah mahir di di TIK-nya Pak. Gitu. Iya. Jadi rekan guru yang yang mahir di TIK yang saya perlu. Bagus ya, jadi semua dilibatkan ya. Nah, untuk pelaksanaannya ini kapan akan Bapak lakukan? Mentor karena bisa dilakukan mungkin minggu depan Pak, saya akan mulai mentor dengan rekan minggu depan. Bagus ya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi masalah bisa diselesaikan secepat mungkin. Itu bagus Pak. Itu Bapak udah menemukan solusi yang baik itu dari permasalahan itu. Iya Pak, tapi selain mentor apa lagi Pak ya? Mungkin selain di mentoring, nah ini juga Pak gini Pak, selain di mentoring kan mentoring itu hanya ini, tapi saya pengen juga kan ke banyak guru juga. Mungkin selain mentoring saya akan mengadakan workshop Pak. Bagus. Supaya rekan gurunya lebih banyak yang terlibat gitu. Iya, bagus. Kalau untuk ruang lingkup yang lebih luas, mungkin Bapak harus melibatkan dalam lebih besar lagi ya, biar semua berkolaborasi gitu ya Pak ya. Lebih ini. Jadi selain di rekan guru, mungkin saya ini untuk workshop ini akan menghubungi kepala sekolah dulu Pak, akan minta izin untuk meminta waktunya, dan saya juga mungkin akan menghubungi bagian kurikulum untuk menginikan waktu untuk menyediakan waktu pelaksanaan workshop. Itu selain tadi sekolah, bagian kurikulum, dan juga rekan guru yang mahir di TIK ini yang saya libatkan. Bagus, jadi semua pihak dilibatkan sehingga terjadi kolaborasi ya. Iya betul, kolaborasi. Itu udah bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik dan hasilnya pun seperti yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan level guru tersebut. Itu bagus. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan diskusi ini? Dengan diskusi ini saya sangat jadi lega Pak. Jadi selain lega juga ternyata ternyata yaitu bisa mudah-mudahan rencana mentoring dan workshop itu bisa terlaksana sehingga rekan guru ada perubahan gitu. Jadi saya merasa tercerahkan dengan obrolan ini Pak. Mudah-mudahan dari obrolan ini Bapak sudah menemukan solusi yang sangat baik dan bermanfaat, dan masalah yang ada di sekolah bisa diselesaikan. Alhamdulillah Pak, dengan obrolan ini saya sudah tercerahkan, dan mudah-mudahan sekolah kita semakin maju Pak. Amin, itu yang diharapkan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya baik Pak Dede, Ya. tadi saya sudah melihat penampilan coaching Pak Dede ya kepada Pak Gunawan selaku coach. Nah di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi nih, supervisi ya. Jadi ini nih Pak, saya akan bertanya seperti ini, bagaimana Bapak menilai diri sendiri tentang performa kompetensi tadi? Yang berkaitan tentang tadi tentang mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin mendengarkan dengan rasa ini. Mungkin harus lebih digali lagi mengajukan pertanyaan berbobotnya. Jadi bisa lebih menimbulkan memunculkan potensi yang ada pada diri coach. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena pertanyaannya kurang maksimal dalam menggali potensi yang ada pada diri coach. Nah, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Di sini tadi saya sudah mengamati ya, Pak Dede tadi sudah melakukan coaching, sudah sesuai dengan standar ya. Yang tadi sudah menggunakan alur kita, Pak Dede, tujuannya ada, identifikasi juga ada, rencana aksi ada, kemudian tanggung jawabnya pun ada. Nah, Pak Dede tadi di sini mendengarkan dengan rasa ya. Iya. Pak Dede sudah terlihat sekali, kemudian mendengarkan aktifnya sudah ada tadi, Pak Dede ya.
Nah, di sini dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang nih yang akan Pak Dede lakukan pada performa ini tadi? Untuk menggali potensi Kuce itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga potensi yang ada pada diri Kuce itu dapat muncul dengan maksimal ya. Tahu. Kemudian tadi bisa dilanjutkan dengan kapan ya Pak Dede? Iya. Bertanya sama Kuce. Kemudian siapa yang dapat membantunya kan tadi Iya. sudah ya Pak Dede? Iya. Bagus sekali. Mungkin segitu Pak Dede dari saya sebagai observer atau supervisor ya. Terima kasih Pak Dede. Iya, Pak sama-sama. Gunawan. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah ya. Perasaannya gimana perasaannya? Perasaannya alhamdulillah pada hari ini sedang senang dan juga bahagia nih Pak nih. Alhamdulillah. Tapi ya ada sedikit masalah lah Pak. Nah, nanti kan akan melakukan coaching ya Pak Ari. Betul Pak. Nah, nanti dalam kesempatan ini Pak Ari kan jadi coaching itu, boleh dijelaskan nanti seperti apa Pak? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan teknik coaching, yaitu saya sebagai coach Pak. Ya. Dan nanti mungkin Pak Dede akan melaksanakan sebagai coach. Di sini saya akan melaksanakannya dengan alur tirta Pak. Iya. Nah, yang kita ketahui kan Pak ya, kompetensi dalam coaching ini ada 4. Yang pertama ada presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari keempat ini kompetensi mana yang akan dikembangkan Pak? Ya mungkin tentunya jika memungkinkan saya akan mengembangkan keempat kompetensi itu Pak. Ya, keempat-empatnya mau Ya, dikembangkan. Nah, ya, tapi yang lebih spesifiknya nanti Yang lebih spesifik mungkin pada kehadiran penuh Pak, dan mendengarkan aktif mungkin. nanti yang lebih spesifiknya mendengarkan penuh dan kehadiran penuh dan penuh mendengarkan dan aktif. mendengarkan aktif. Ya, semoga sukseslah dalam melaksanakan coaching ini Pak Ari. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ri. Ya, waalaikumsalam Pak Dek. Mangga Pak Dek. Aduh, gimana kabarnya Pak Ri? Alhamdulillah Pak Dek. Pak Dek Ah, ganteng nih. Kabarnya juga nih. Alhamdulillah baik, cuma ini saya ada sedikit masalah kan. Baik. Saya mau bertanya dulu nih. Gimana kabarnya di sekolah anak-anak nih Pak Dek nih? Alhamdulillah tetap semangat Pak. Cuma apa ya, gimana ya, saya mulai ceritanya ke Bapak gitu. Jadi saya, kalau Bapak sekarang ada waktu, saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Boleh, silakan. Kebetulan saya jam 12 tadi baru selesai mengajar nih. Sekarang lagi Gini apa ya, gini, pada saat ini pada saat pembelajaran sikap lilin, nah ini anak-anak seperti kurang antusias itu. antusias ya. Iya, mungkin karena sikap lilin itu apa ya, kalau salah bisa berbahaya ya. Jadi anak-anak itu Kemudian Pak Dede bisa ceritakan lebih lanjut nih, apalagi nih yang menjadi itu nih hambatannya nih. iya, karena si anak tingkat ketakutannya tinggi itu, saya khawatir materi yang akan diajarkan tidak tercapai Pak. Baik, nah sebelumnya kira-kira nih dalam percakapan hari ini dengan saya, kira-kira apa yang dapat Pak Dede tangkap nih nanti nih? Yang- Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan pembelajaran tersebut Pak. Mungkin saya bisa sharing dengan Bapak. Ya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini ya dapat menemukan solusi Iya, atas iya. masalah yang Pak Dede Betul, hadapi ya. betul. Terus terang saya kepikiran terus ya dengan siswa dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Saya khawatir tujuan tidak akan tercapai gitu. Kemudian lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai itu tentang sikap lilin tersebut? Jadi pembelajaran tersebut memang kalau tanpa bantuan dan tanpa dibantu untuk kelas kecil itu riskan ya, itu berbahaya sekali. Iya. Paling saya mencoba untuk dibantu oleh rekannya dalam pembelajaran tersebut. Kalau begitu bagaimana cara Pak Dede mengatasinya nanti? Saya akan mencoba dibuat
berpasangan, yang satu itu melakukan gerakan, Ya. yang satu lagi temannya atau 2 orang lagi memegangnya gitu. Jadi Ya. supaya si anak tersebut dibantu sehingga merasa tidak takut lagi gitu. Itu bagus sekali ya Pak ya. Nah selanjutnya bagaimana nih dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan siswa dan kedua rekan-rekannya tuh? Mungkin saya akan berdialog dengan siswa paling juga ya, untuk dibuat berpasangan dan untuk siswa tersebut membantu temannya pada saat melakukan gerakan sikap lilin tersebut. Kemudian siapa nih yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Paling semua peserta didik Semua peserta ya, ya. supaya bisa bekerja sama dan saling membantu. Ya, baik, bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu ya Pak ya. Mungkin sepertinya Bapak sudah menemukan solusinya sendiri nih ya atas siswa-siswa yang belum bisa melakukan teknik sikap lilin tersebut nih. Terus apalagi nih yang muncul motivasinya sebagai pembelajaran kedepannya nih? Nah, yang diharapkan di pembelajaran kedepannya, siswa bisa melakukan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Wah baiklah, Bapak ini memang hebat ya. Semangat terus ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Pak Dede bisa melakukannya mulai kapan nih? Mungkin mulai minggu depan pada saat pembelajaran mulai bisa diterapkan. Terapkannya. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi nih 1 Ya. bulan ke depan. Ya. Saya ingin melihat nih hasilnya atas perubahan siswa tersebut. Bagaimana sih bisa melakukan sikap lilin itu ya Pak Dede ya? Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah mau berdiskusi Siap Pak Dede. dan sudah bisa meluangkan waktu. Jika saya rangkum dari percakapan ini nih, alhamdulillah ya Pak Dede sudah mendapatkan solusinya kan tadi dari permasalahan yang Pak Dede hadapi. Nah, apakah betul seperti itu Pak Dede? Iya. Betul ya. Nah, apa sih yang dapatkan atau sesuai nih dengan tujuan awal perbincangan kita tadi? Ya, setelah berdiskusi ini akhirnya saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Saling berbagi, bisa sharing. Terima kasih dengan Bapak sehingga permasalahan yang saya hadapi udah ada sedikit gambaran bagaimana saya melaksanakan solusinya gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian apa perasaannya nih hari ini mulai setelah berbincang dengan ini nih? Saya sangat senang sekali gitu ya karena bisa berdiskusi dan bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, siap nih. Oke, kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi nih kembali ya Pak Dede 1 bulan ke depan dengan ingin mendengarkan prosesnya yang tadi, perkembangan dari pembelajaran sikap lilin yang sudah Pak Dede lakukan kepada siswa-siswa Pak Dede ya Pak Dede ya. Terima kasih Pak Ari. Ya, semangat terus Pak Dede ya. Ya. Gimana Pak Ari perasaannya setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah senang dan juga tenang Pak tentunya. Senang dan tenang ya. Ya. Kemudian bagaimana penilaian Pak Ari terhadap pelaksanaan coaching tadi? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching ini dengan teknik tirta Pak. Ya, dengan kita ya tadi dengan mengenaikan tujuan, Ya. kemudian indikasi, kemudian Rencana rencana aksi dan tanggung jawabnya. Betul. Ya, saya lihat tadi juga, boleh saya menginginkan Siap, pengamatan Pak. saya? Maaf, Pak. Kalau dari pengamatan saya tadi terhadap pelaksanaan coaching tadi, saya lihat sudah emang betul sudah sesuai alur tirta. Kemudian tadi kan Pak Ari pengennya kompetensi yang ingin dikembangkan tadi lebih spesifiknya di kehadiran penuh dan Mendengarkan aktif, Nah, betul. saya lihat sudah itu tercapai juga dengan Pak Ari dengan menanyakan, kemudian juga menanyakan pertanyaannya ya. Nah, apa yang ingin Pak Ari dapat dari proses coaching tadi Pak Ari? Ya, alhamdulillah mungkin saya akan tadi sudah menggali potensi yang ada pada diri coach juga Pak, dengan ya mendengarkan aktif mungkin tadi dengan kehadiran penuh. Cuman mungkin kekurangan saya tadi kurang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Berbobot Ya betul. Oke, nanti ya mungkin ke selanjutnya
Pak Ari lebih bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga Kuci bisa menggali juga diri sendirinya untuk Siap. dari pertanyaan Pak Ari. Baik, Pak. Ya, mungkin sekian saja Pak Ari untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih, saya sudah merasa juga. Bagaimana kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah baik Pak Ade. Apa perasaannya hari ini? Rasanya senang lah karena bertemu dengan Pak Dede. Dalam kesempatan ini Bapak berperan sebagai coach ya. Ya. Nah, boleh dijelaskan seperti apa? Ya, nanti saya akan berperan sebagai coach. Nanti yang jadi coaching-nya itu Pak Ari. Nanti saya akan melakukan dialog, coaching. Nah, itu akan melaksanakan dengan alur Tirta. Iya. Tentunya Bapak sudah mengetahui ya tentang kompetensi inti coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bapak ingin saya membantu, ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau inginnya sih keempat-empatnya Pak Dede. Iya. Cuma nanti mungkin akan lebih spesifiknya yang akan saya kembangkan itu di mendengarkan aktif dan dengan pertanyaan yang berbobot. Di dua yang akan lebih spesifiknya. Nanti untuk diamati oleh saya itu kompetensi mana yang ingin saya diamati yang lebih spesifik? Yang diamati tadi keempat-empatan mudah-mudahan sih bisa tergali lah pas saya nanti akan melaksanakan coaching. Tapi yang lebih spesifiknya yang akan lebih dikembangkannya lagi yaitu tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Dari mendengarkan aktif dan berbobot itu indikator ketercapaian dari tujuannya itu apa? Nah, indikatornya yang ingin saya capai ya itu tadi dengan mendengarkan aktif kemudian melakukan pertanyaan berbobot ya, mudah-mudahan ya tergali potensi dari coach ini dari Pak Ari nanti. Nah, itu bisa tergali lah apa yang bisa membantu di permasalahannya itu. Oke. Baik, selamat melaksanakan coach terhadap coach. Iya, mudah-mudahan berjalan baik ya Pak Ari. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Gunawan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya hari ini sehat, walafiat, senang, dan juga ada sedikit masalah nih Pak. Nah, kenapa? Masalah kenapa? Yang masalahnya sih banyak yang difikirkan juga nih terkait murid-murid di kelas Pak, tentang praktek PJOK nih Pak. Sebelumnya mengganggu waktu Bapak nih tidak? Alhamdulillah masih Tidak, Pak, ya? lagi banyak waktu nih. Alhamdulillah, siap atur nuhun mungkin Pak. Ya, tadi masalahnya itu apa tadi masalahnya Pak? Ya mungkin sedang praktek nih Pak, ada praktek PJOK nih tentang lompat jauh Pak. Anak-anak masih takut ini untuk melakukan lompatan tersebut Pak. Jadi ada apa? Maksudnya ada ketakutan di anak untuk melakukan lompat jauh Pak. Jauh ya. Ya, dari percakapan kita yang tidak panjang nanti ya Pak Ari, siapa yang ingin didapatkan dari percakapan yang singkat ini Pak Ari? Ya mungkin setelah berbicara dengan Bapak nanti saya bisa menemukan solusinya Pak atas permasalahan yang saya hadapi itu. Mudah-mudahan lah dengan obrolan ini kita bisa menemukan solusi ya. Ya tadi permasalahannya itu ketakutan terhadap lompat anak jauh nih terhadap Pak. lompat jauh. Nah, kalau lihatnya nih Pak Ari, kenapa bisa dilihat anak itu takut gitu, gimana kelihatannya? Kebetulan kalau di sekolah saya Pak itu lompatannya itu masih menggunakan bak pasir Pak. Jadi anak-anak itu mau itu masih takut nih kakinya, iya. takut selewat atau apa gitu Pak. Jadi ketakutannya dilihatnya itu dari mungkin anak itu takut melakukan lompat jauh itu ya. Karena si dasar dasarnya masih bak pasir ya Pak. pakai bak pasir. Ya. Nah, kalau dilihat nih Pak Ari, murid ya sekarang ini di level berapa kalau misalkan dari 0 sampai 10. Nah, 10 itu misalkan di anak tidak takut melakukan itu gimana? Mungkin untuk posisi kali ini masih di
posisi 5 sih Pak, karena Posisi 5 ya, jangankan masih- melakukan, anak lihat tuh udah takut ya takut Pak. juga. Iya betul. posisinya di 5 jauh kali ya. Iya Pak. Kalau di ke 10, nah target nih ke angka berapa nih? Untuk target sih saya mudah-mudahan nih Pak nih bisa mencapai angka 8 atau ya 10 lah Pak. 10 gitu ya. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu ini. Targetnya berapa lama nih untuk mencapai 10 ini? Targetnya mungkin mulai minggu depan atau di bulan ini nih Pak, saya akan melakukan bulan depan udah nilai maksimal 10 ya, ya. mudah-mudahan maksimal. Nah, untuk mencapai nilai yang maksimal ini, nilai 10 ini nih untuk anak supaya jadi berani, Ya, Pak. usaha-usaha apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Ari? Ya mungkin saya akan berbicara dengan kepala sekolah Pak untuk ingin mengadakan itu nih Pak, kasur busa lah atau matras lah yang sejenisnya, supaya nanti anak pas melakukan tidak takut lagi, langsung ke situ ya Pak, itu empuk enak Pak. Jadi akan koordinasi dengan sekolah untuk mengadakan matras ya, karena ya dapat saya Bapak simpulkan nih tadi, kenapa takut itu karena anak takut karena itu ya dasarnya udah Bapak pakai sih, papak ya, jadi betul. kalau jatuh pasti akan sakit. Yang Nah, cedera mungkin Pak ya. kemudian usaha depan dari Pak Ari itu dengan mengadakan matras ya, ini karena mungkin kalaupun jatuh nanti Ya, masih- tidak sakit ya, gitu, masih jadi empuk kan, anak Pak. akan Nah, ya, seperti itu, Pak. gitu ya. Itu apa tadi, akan mulai kapan nih Pak Ari? Mulanya mungkin dalam minggu ini Pak, tapi dalam bulan ini gitu Pak. Dalam 1 minggu udah mulai Sudah mulai dilaksanakan. Ya. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan siswa itu sudah tidak takut lah, sudah Betul, berani Pak. lah. Sudah berani melakukan Ya. Pak. Ya, kenapa 1 bulan mungkin karena awal minggu ini Ya. mungkin akan merasa takut juga ya, tapi Betul, kalau pasti, mungkin Pak. udah beberapa kali melakukan Ya, dengan seperti itu. dengan matras akan lebih, ya mudah-mudahan dalam 1 bulan akan bisa tercapai ya. Amin amin Pak. Kemudian ya dapat saya simpulkan nih Pak dari obrolan ini ya. Jadi Pak Ari nanti usahanya itu akan Mengadakan kasur busa atau matras ya Pak. busa. Cepat mungkin lah. Iya. Kemudian udah mulai ini ya. Udah mulai kelihatan nih usaha yang akan dilakukan oleh Pak Ari. Nah, gimana perasaan Pak Ari nih? Rasanya alhamdulillah nih setelah berbicara dengan Bapak lebih tenang, lebih Ini ya lebih tenang karena Lebih tenang, ya. udah itu dengan tadi mengadakan mengadakannya Pak. matras tadi ya. Kemudian nanti, nah alhamdulillah kalau Pak Ari sudah merasa tenang, lega perasaannya, Alhamdulillah. mudah-mudahan nanti bulan depan nih kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi dengan progres yang mudah-mudahan anak sudah bisa sudah berani melakukan lompat jauh gitu ya. Oke, terima kasih Pak, mungkin jika Bapak berkenan nanti nih Bapak bisa berbicara lagi dengan saya nih. Saya menghampiri siap Bapak nih, Pak. mendengarkan Baik, dari Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari. Saya terima kasih juga Pak. Ya, Alhamdulillah. sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak Ari. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktek kucing tadi? Alhamdulillah perasaannya lega dan sangat senang. Dari praktek coaching tadi, Bapak menilai sendiri performa yang Bapak lakukan itu seperti apa? Yang tadi saya lakukan dalam melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan yang baik, yaitu karena sudah melakukannya dengan alur tirta. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Dari praktek coaching yang Bapak lakukan tadi, saya mengamati Bapak telah melakukan coaching itu sesuai dengan standar yang dirujuk, yaitu menggunakan alur tirta, yaitu di mana ada tujuan dari praktek coaching tadi, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar dari yang barusan saya utarakan? Ya, alhamdulillah kalau sudah sesuai alur tirta Pak Dede. Nah, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan praktek coaching? Nah, untuk
meningkatkan coaching kemampuan coaching ini, yang akan saya lakukan yaitu saya mungkin akan lebih banyak berdiskusi atau melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak. Jadi dengan banyak melakukan coaching lagi Pak dengan teman-teman. Apa yang didapat dari proses coaching barusan? Alhamdulillah mungkin dengan melaksanakan coaching ini saya bisa menggali potensi dari coach, sehingga si coach tadi bisa menyelesaikan masalahnya dengan saya bisa menggali potensi dari dirinya gitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dede. Demikian praktek demonstrasi kontekstual modul 23 dari kami dengan menggunakan 3 siklus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.